Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari tes CFIT atau Culture Fair Intelligence Test. Baiklah, tes CFIT ini adalah sebuah tes yang dikembangkan oleh Cattell berdasarkan pandangan mengenai intelijensi. Alat ini mengukur general intelligence. Cattell menyebut intelijensi sebagai general intelligence. Intelijensi terdiri dari dua faktor. Yang pertama fluid intelligence dan crystallized intelligence. Fluid intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan logikanya dalam menyelesaikan permasalahan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut tidak hanya berupa permasalahan yang sudah pernah dihadapi sebelumnya, namun juga permasalahan baru yang menuntut penyelesaian secara logika. Yang kedua yaitu crystallized intelligence. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan segenap keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang telah dimilikinya secara optimal. Kemampuan ini terkait dengan berbagai cara atau bagaimana seseorang mampu memanfaatkan ingatan jangka panjang yang dimilikinya. Cattell tahun 1973 menyebutkan bahwa tes CFIT terdiri dari 3 jenis tes atau skala. Masing-masing skala diberi nama dengan angka, sehingga nama-nama skala tersebut adalah skala 1, skala 2, dan skala 3. Skala 1 dimanfaatkan untuk mengungkapkan kecerdasan anak yang berumur 4-8 tahun atau orang yang dengan usia yang lebih tua namun mengalami kesulitan belajar. Lalu skala 2 dapat dimanfaatkan untuk mengungkap kecerdasan anak-anak yang berusia 8 sampai dengan 14 tahun atau orang dewasa yang memiliki kecerdasan normal. Nah, yang ketiga adalah skala 3. Skala ini dapat dimanfaatkan untuk mengungkap kecerdasan orang yang berusia 14 tahun ke atas atau orang dewasa yang memiliki taraf kecerdasan superior. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan tes CFIT. Tes ini digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental umum atau kecerdasan. CFIT digunakan untuk mengukur crystallized ability atau kemampuan kognitif yang terakumulasi untuk sejumlah waktu, tersimpan dalam memori jangka panjang dan dipanggil keluar jika dibutuhkan. Kemampuan ini di dalam perkembangannya akan mempengaruhi fluid ability atau kecepatan dan akurasi penalaran abstrak, khususnya ketika manusia dihadapkan kepada masalah-masalah baru diperoleh dalam interaksi individu dengan lingkungan, sehingga tes ini mengukur kemampuan kognitif seseorang akan tergantung dari kemampuan crystallized ability dan ditambah dengan fluid ability. Sejarah Culture Fair Intelligence Test atau CFIT. Raymond Bernard Cattell adalah seorang psikolog Inggris dan Amerika yang dikenal untuk eksplorasinya di banyak wilayah psikologi. Daerah ini meliputi dimensi dasar kepribadian dan temperamen, berbagai kemampuan kognitif, dinamika dimensi motivasi dan emosi, dimensi klinis kepribadian, pola kelompok dan perilaku sosial, aplikasi penelitian kepribadian untuk psikoterapi dan teori pembelajaran, prediktor kreativitas dan prestasi, dan metode penelitian banyak ilmiah untuk menjelajahi dan mengukur daerah-daerah. Dalam perkembangannya, Cattell menemukan bahwa kecerdasan bukan merupakan satu konsep tunggal, tetapi terdiri dari dua komponen.
Kettle membenarkan bahwa kecerdasan umum atau general intelligence memang ada, tetapi dia mengatakan bahwa kecerdasan umum terdiri dari dua hal yang berhubungan tetapi berbeda, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Tujuan dari Sheffield ini sendiri adalah untuk mengukur fluid intelligence atau kemampuan analisis dalam situasi abstrak, dalam pola yang sebebas mungkin dari pengaruh budaya. Culture Fair Intelligence Test ini telah direvisi beberapa kali dan bentuk yang sekarang muncul setelah revisi pada tahun 1961. Tes ini berisi 3 versi. Skala 1 untuk anak usia 4-8 tahun dan untuk dewasa dengan gangguan mental. Skala 2 untuk anak usia 9-13 tahun dan untuk dewasa dengan kecerdasan rata-rata. Skala 3 untuk siswa SMA dan perguruan tinggi, juga untuk dewasa dengan kecerdasan tinggi. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia melakukan pengujian reliabilitas menggunakan 1.843 data dengan menggunakan data dari tahun 2005 hingga 2007 yang sebagian besar berasal dari hasil seleksi dan penempatan dalam pendidikan seperti masuk sekolah atau penjurusan SMA maupun pekerjaan. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama adalah penyajian tes, di mana tes ini dapat disajikan secara individual maupun klasikal. Di samping tester perlu pengawasan tambahan bagi kelompok yang terdiri dari 25 orang atau lebih. Kemudian yang kedua adalah skala tes. Skala tes di sini terbagi atas 3. Yang pertama adalah skala 1 usia 4-8 tahun, dan untuk individu yang lebih tua yang mengalami cacat mental terdiri atas 8 subtes. Kemudian skala yang kedua adalah usia 8-14 tahun. Dan untuk orang dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal atau rata-rata terdiri atas 4 subtes. Skala yang ketiga adalah usia lebih besar dari 15 tahun atau untuk usia sekolah lanjutan ke atas. Dan untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi terdiri atas 4 subtes. Baik, yang ketiga adalah waktu penyajian skala 1, 2, dan 3. Waktu untuk skala 1 terdiri atas 8 tadi. Yang pertama 8 tes. Tes pertama adalah substitusi 3. Yang kedua tes 2 klasifikasi 2. Tes 3 mazes 2,5. Tes 4 selecting name 2,5. Tes 5 following direction 4. Tes 6 wrong picture 2,5. Tes 7 Readless 3,5. Tes 8 Similarities 2. Waktu pelaksanaan skala 2 dan 3 terdiri atas 4 subtes. Yang pertama seri. Waktunya adalah 3 menit. Subtes kedua klasifikasi 4 menit. Subtes 3 matrix 3 menit. Subtes 4 persyaratan 2,5 menit. Kemudian materi berikutnya adalah validitas dan reliabilitas. Dari buku yang kami kutip, Goldstein dan Harrison mengungkapkan bahwa CFIT memiliki koefisien konsistensi internal sebesar 0,85. Reliabilitas tes CFIT skala 3 adalah 0,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa CFIT terbukti reliable dalam mengukur intelijensi. Azwar juga mengungkapkan bahwa reliabilitas adalah keteradalan atau keajengan sebuah tes. Tes yang reliable berarti bahwa tes tersebut memberikan hasil yang relatif. Scoring dalam tes CFIT ini dilakukan dengan melihat jawaban yang diberikan oleh peserta atau klien dalam menghitung total jawaban benar yang dimiliki oleh klien setelah melaksanakan tes. Namun, tes CFIT ini cenderung terbatas, sehingga jarang digunakan sebagai alat tes dalam tujuan asesmen klinis, karena hasilnya yang kurang detail dan tidak kompleks.
Selanjutnya, norma. Dalam penormaan ini dilakukan berdasarkan dalam penggolongan inteligensi. Materi selanjutnya yaitu aspek yang diukur dalam masing-masing aspek. Aspek ini terbagi menjadi 4, yaitu sistematika berpikir, ketajaman diferensiasi, asosiasi, pemahaman konsep. Yang pertama, sistematika berpikir, yang dimana pada sistematika berpikir ini untuk mengasah kemampuan dalam berpikir kita untuk memahami suatu permasalahan yang berkesinambungan. Yang kedua, ketajaman diferensiasi adalah kemampuan untuk mengamati dalam hal-hal yang detail secara tajam dan berpikir dengan secara kritis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Ketiga, asosiasi. Asosiasi adalah kemampuan dalam analisa sintesa untuk menghubungkan dua permasalahan yang serupa. Yang keempat, pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah kemampuan yang memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. Itulah materi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum.